Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan ini. Yang pertama, merapikan data lapangan. Makanya nanti dalam satu kelompok berbagi tugas. Ya, berbagi tugas. Merapikan data lapangan, tinggi pohon, kemudian yang lainnya. Kemudian yang kedua, penyusunan rancangan teknis. Nanti setelah ini akan saya jelaskan seperti apa pengisian datanya, sumber datanya dari mana. Nanti kita akan share termasuk profil desa, Teluk Bakung, kemudian sosial budaya, dan harga satuan pokok kegiatan, ya, harga satuan pokok kegiatan, dan contoh rancangan teknis yang sudah jadi. Contoh ya, kan tentunya beda nih. Nanti kita share contohnya. Kemudian yang kedua, dilengkapi dengan lampiran pembuatan sketsa faktual lokasi. Kan kemarin sudah mengukur ya, dengan peta ukur pengamatan 50 sampai 100. Meskipun baru setengah ada, yang sudah full ada, yang sudah full kelompok berapa kemarin sampai di atas? Semua? Oh, 50-50. Ya, artinya 50 sampai 100 nanti tak akan tergambar di satu lokasi itu. Digambar sketnya seperti apa, ada di sana ada jengkol, petir, nanas, pisang, itu digambar. Nanti menggunakan ini aja supaya nanti kalau difoto di PDF bisa dijadikan lampiran. Ya, nanti dibuat sketsanya 50 kali 100, dibuat skalanya saja seperti apa. Yang faktual kemarin kan akan kelihatan tuh mana yang kosong, mana yang longgar ya. Kemudian berikutnya pembuatan proyeksi tajuk horizontal. Jadi proyeksi tajuk horizontal itu kita akan melihat dari posisi dari samping. Ya. Kalau kemarin misalkan peta pengamatannya kan dari bawah 50 ke sini ya. Terus 100-nya ke sana. Kita seolah-olah melihatnya dari sini. Paham ya? Kita melihatnya dari sisi sebelah sini. Kan kelihatan tuh. Misalkan saya berdiri di sini. Ini ada pohon, memilih pohon. Lurus Bang Adam, lurus lagi Mbak Irma. Satu pohon kan? Berarti yang terlihat kan hanya di depan sini. Ini jengkol, misalkan aja. Jengkol. Nah, sebelumnya ada pete nih, Bang Lores di sini ada pete. Kan yang terlihat dari sini ini gambarannya, ini ada pete, ini ada jengkol. Ini kan masih kosong nih di sini untuk barisan yang di sini. Ternyata di sana kelihatan kopi. Pak Aziz kopi misalkan. Nah, berarti di tengah-tengah nanti akan tergambar horizontal ini pete, kopi, jengkol. Karena ini kan lurus horizontal. Tapi tingginya berbeda. Ya. Tingginya yang ini agak tinggi, kopinya agak rendah, terus ini agak tinggi lagi. Belajar gitu. Terus di sini ada nanas, nggak kelihatan memang di bawah kan ya. Terus kelihatan ya horizontal ya, paham? Jadi seolah-olah kita ngelihat dari sisi. Itu untuk yang horizontal. Jadi kalau horizontal, gambarnya gini, kan karena kan gini, ini tingginya, ya tinggi pohon berapa? Ini posisinya, yang kita lihat dari sebelah sini tadi. Jadi nanti kalau tinggi jengkol segini, kan rata-rata di tinggi berapa kemarin? Pakai meter atau pakai feeling meter? Kombinasi Pak gitu ya. Kombinasi meter dengan feeling meter. Jadi pakai kombinasi Pak. Jadi yang sebelah sini tinggi, yang di sininya nanti posisi pohonnya. Ya. Itu untuk yang horizontal. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua. Selanjutnya, yang selanjutnya pembuatan proyeksi tajuk vertikal. Tajuk vertikal itu seolah-olah kita melihatnya dari atas. Ya. Seolah-olah kita melihatnya dari atas. Jadi melihatnya dari sini. Kan kemarin sudah terlihat pohon. Ini proyeksi tajuk ke sana 3, 4, kan akan kelihatan bulatannya. Ya. Di posisi pohon, jadi kotak ini, posisi pohon sketsanya di posisi di mana? Yang sini X, yang sini Y. Jadi kalau proyeksi tajuk vertikal, dia akan kelihatan ini posisi X 50-nya, yang ke sini 100. Ya. Oke, paham? Tadi ini apa? Pete berarti di ujung sini kan?
akan terlihat nanti dari atas lihatnya, misalkan ini proyeksi tajuk ke sana 3 meter, ke sana 2 meter, di sini 1 meter, di sini setengah meter, tinggal digambar lingkaran di sini. Ya, ketemu jengkol di sini berarti di sini. Karena ini akan terlihat satu hamparan itu terlihat dari atas. Kalau kita lihat dari pesawat itu kelihatan. Makanya nanti akan terlihat cahaya matahari masuk di situ itu ada nggak celahnya. Karena itu untuk menentukan kebijakan pemilihan jenis termasuk yang ada di bawah. Kalau ternyata di gambar seluruh tajuk itu rapat, saling bersentuhan, berarti kan cahaya sudah nggak bisa masuk ke lantai hutan. Paham ya? Berarti apa? Pilihan jenis untuk di strata menengah ke bawah sampai di lantai di bawahnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan berarti ya butuh jenis-jenis tanaman. Kalau misalkan di hutan boleh ngolah nggak sih? Kalau pengolahan minimum ya. Kalau ini, jadi kalau berarti kita milih jenis-jenis yang relatif lebih tidak butuh naungan cahaya matahari. Misalnya kemarin ada ditanami apa? Kunyit, ya empon-empon lah. Kecuali jahe kan butuh matahari. Itu salah satu pemilihan jenis tanaman untuk optimalisasi lahan. Tapi kalau untuk cahaya matahari, berarti kalau lihat tadi di antara ini kan akan tergambar lingkarannya gini nih. Proyeksi tajuknya ini juga terlihat. Di Bang Aziz juga proyeksi tajuknya akan terlihat. Kecuali yang di bawah kan memang nggak terlihat, karena untuk proyeksi vertikal ini yang terlihat adalah yang pohon. Yang di bawah kan nggak kelihatan, karena dia kan ketutupan tajuk pohon tadi. Yang di bawah-bawah nanas itu nggak akan kelihatan, kecuali dia ada di kalau nanas ya memang nggak terlihat karena nggak punya tajuk kan. Itu untuk yang vertikal, paham ya? Oke. Lanjut, pembuatan sketsa rencana pola agroforestry. Nah, setelah langkah-langkah tadi yang sudah dilakukan, mulai dari sketsa faktual kan akan terlihat mana lahan yang kosong. Ya, yang sketsa awal faktual kan terlihat yang kosong. Misalkan di bawah kan pada kosong tuh, nggak ada tanamannya ya. Yang agak di bawah di ujung sini, waktu start dari bawah itu ke atas kan masih banyak yang lahan kosong. Terus kemudian proyeksi tajuknya seperti apa, itu yang nanti akan dibuat rancangan apa yang cocok untuk tadi supaya optimalisasi lahan itu lebih memiliki nilai secara ekonomi, kemudian fungsi konservasi yang lebih. Jadi nanti digambar yang sudah ini awal, kira-kira seperti ini sketsa agroforestry-nya. Misalkan di bawah nggak perlu lagi Pak ditanami pohon-pohonan supaya dia cahaya masuk, mau digunakan untuk apa? Tanam aja sayur-sayuran misalkan, kan bisa jadi di bawah isi cabai aja semuanya. Jadi sudah nggak perlu pohon yang tinggi. Atau misalkan dikasih tambah lagi aja untuk jenis kayu-kayuan supaya produksi kayu ada, misalnya tanam kayu-kayuan di bawah. Atau kemarin ternyata kangkung laku dijual, ya berapa kali panennya seperti apa. Misalkan dalam waktu 21 hari siap panen dengan lokasi yang kita misalkan 10 kali 20 10 kali 50 maksimal untuk tanam kangkung, ya nggak usah tanami kayu tinggi-tinggi, tanami aja kangkung gitu. Atau kalau perlu di sana ada potensi pakan ternak yang melimpah. Pada kasih ini bikin aja kandang di bawah, di atasnya jengkol, pete dan segala macamnya. Nah itu langkah-langkah rancangan agroforestry yang bisa dilakukan. Nah dirancang, diskusi dengan teman-teman seperti apa nih kita ngerancang, itu ya. Terus kemudian setelah itu pembuatan peta lokasi dengan QGIS ya, baik ya. Nanti teman-teman yang kemarin pegang GPS nanti bisa cari meja sendiri atau bisa di sini. Nanti khusus buat layout peta. Nanti petanya jadi, rancangan jadi, peta lokasinya bisa selesai. Kemudian nanti siang kalau misalkan masih ada waktu, maksudnya untuk yang ini untuk buat layout yang manual menggunakan millimeter block. Kira-kira kalau misalkan bisa menggunakan yang manual ya.
gambar. Paham di sini sampai di sini? Tugas hari ini saya belum menjelaskan di rancangannya. Rancangan kan ngisi-ngisi data saja. Oke ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Cukup? Ada tambahan Pak? Iya cukup. Cukup ya. Nanti saya fokus di peta aja ya. Saya nggak bingung duduk sini. Kita sekarang langsung di rancangan. Saya sambil duduk ya, teman-teman. Jadi nanti saya akan share rancangan teknis. Ini sebagai contoh rancangan teknis agroforestry tahun anggaran. Ini kita mengadopsi yang ada di BPDAS RH. Luasnya berapa hektar, kelompok taninya apa, kampung di mana, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, wilayah BPDAS, DAS, Subdas, kemudian tanggal berapa. Nah, ini covernya, ketua tim penyusun siapa, dinilai oleh siapa, kemudian kepala balainya, kemudian kata pengantar, ya, diisikan. Daftar isi ini menyesuaikan, daftar tabel juga menyesuaikan di bawahnya, daftar lampiran menyesuaikan. Nah, latar belakang nanti disesuaikan dengan kondisi kemarin tempat praktek, ya. Maksud sasaran, nah ini maksud sasarannya penyusunan rancangan kegiatan agroforestry, terus masuk juga kaitan dengan sasarannya. Tahun pertama pembibitan, penanaman, pemeliharaan. Kemudian tahun kedua kegiatan apa yang akan dilakukan, pemeliharaan atau penyulaman. Tahun ketiga dan seterusnya. Kemudian risalah umum, letak administratif, kampung, desa, kecamatan, bagaimana tadi di atas. Kemudian letak geografis, yang kemarin sudah ngambil peta ya, nanti dia masuk das mana, kemudian koordinat geografisnya nanti dimasukkan ke dalam rancangan teknis ini. Yang kemarin sudah ngambil titik koordinat ya, nanti dimasukkan. Hasil identifikasi jenis komoditi yang ditanam antara lain apa saja nanti disebutkan. Di sana jenis komoditi yang yang ditanam. Penggunaan lahan, ini bukan desa ini desa. Penggunaan lahan desa, jadi desa di sana itu di luar ya, ini maksudnya di desa itu penggunaan lahannya digunakan untuk apa saja. Jadi secara umum di lokasi desa tersebut. Jenis kesuburan tanah, kemudian tipe iklim dan curah hujan nanti bisa dicek juga di kuburaya dalam angka di data BPS. Saya kemarin sudah cek, sebagian ada tersedia di sana. Dengan tempat nggak bisa dipakai. Oh, nggak bisa dipakai ya? Ketinggian teman bisa dipakai. Karena harus dikalibrasi dulu ketinggian berapa. Harus dinolkan dulu ya dari pinggir pantai harusnya ya. Enggak, biasanya dikalibrasi. Kalibrasi di stasiun kereta ya. Iya. Kalau di sini nggak ada stasiun kereta. Ya bisanya di laut sebenarnya. Iya. Kan nol. Terus vegetasi jenis apa saja yang ada, aksesibilitas, jarak kota kecamatan, kota kabupaten, sosial ekonomi nanti saya share, kemudian tenaga kerja, kelembagaan masyarakat, sosial budaya, nanti kalau bisa dilengkapi nanti di share juga kaitan dengan budaya yang di sana, dan kemarin juga sempat sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Kemudian hasil identifikasi dan pengukuran calon lokasi agroforestry, tata letaknya, kemudian pembibitannya, yang akan ditanam, kemudian penanaman, ya polanya seperti apa nanti akan digunakan tergantung nanti diskusi kelompok masing-masing. Apakah pola jersey masih memungkinkan, lorong memungkinkan, pola campuran apakah masih memungkinkan, ya, dengan kondisi yang ada di sana. Kemudian ini pembuatan lubang tanaman untuk apabila diperlukan, ya, untuk menanam jenis-jenis kayu-kayuan. Di sana kemarin nggak ditemukan ya komoditi kayu perdagangan ya, ada ya. Nah, kalau mau nanti teman-teman menganalisa, perlu Pak, ini kayu ulin ternyata sekian tahun bisa dipanen, lebih menghasilkan kayu ulin dibanding tanam kampung yang di bawah, gitu. Nah, itu analisa-analisa itu yang perlu nanti dibuat. Kemudian langkah-langkahnya pemeliharaan yang ringan, sedang, pemeliharaan berat, apa yang perlu dilakukan.
Kemudian teknis kegiatannya nanti dijelaskan saja di sana setelah tadi membuat rancangan, kebutuhan bibit jenis yang diperlukan gitu ya. Kemudian pengendalian hama penyakit, pemupukan jika itu diperlukan, perlindungan dan pengamanan, sarana prasarana pendukung untuk melakukan kegiatan penanaman atau kegiatan yang lain. Nah, ini kebutuhan bibitnya nanti saat merancang pola agroforestry yang sudah dilakukan, kebutuhan bibit itu apa saja nanti dituliskan ya, karena kebutuhan bibit itu luasan yang masih kosong, terus analisa yang dilakukan, apa yang mau akan diperbuat di sana kan akan mempengaruhi ke rencana anggaran biaya ya. Nah, rencana kebutuhan dan jenis bibit sesuai dengan pola rancangan agroforestry yang akan dibuat, jenis-jenis tanaman apa saja yang diperlukan, kebutuhan dan bahan peralatan, pengadaan bahan, pembuatan patok, ajir, misalkan dibutuhkan papan nama, nilainya berapa, satuannya, volumenya. Nah, ini kebutuhan bahan. Kemudian kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan, biaya upah dan biaya-biaya yang lain. Kemudian rencana pembinaan kelembagaan, nah, bentuk organisasinya seperti apa untuk memaksimalkan supaya agroforestry itu bisa maksimal dilakukan. Pembagian tugasnya, job deskripsinya yang perlu dibuat. Kemudian bimbingan teknis, kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung keberhasilan agroforestry, penguatan kelembagaan ya, yang perlu dilakukan apa saja. Nah, ini contoh saja. Nanti kalau dirasa Bapak Ibu sekalian ada kegiatan-kegiatan lain yang dirasa perlu, nah, dituliskan saja. Kemudian penyuluhan dan pendampingan, pelatihan-pelatihan yang digunakan untuk untuk mendukung kegiatan agroforestry yang akan dilakukan. Nah, ini perbaikan bangunan konservasi tanah. Kemudian selanjutnya adalah rancangan biaya, kebutuhan bahan, peralatan dan tenaga kerja. Saya rasa ini hal yang biasa Bapak Ibu lakukan. Nanti anggarannya berapa, kebutuhannya berapa, tinggal di total. Nanti untuk harga satuan SPK-nya nanti akan kami share. Kebutuhan pemeliharaannya di tahun kedua. Terus jadwal pelaksanaan kegiatan, kira-kira kalau misalkan nanti dilakukan di tahun depan akan ditata waktunya seperti apa. Kemudian jadwal kegiatan tahun pertama, ini seperti biasa buat rencana kegiatan. Lampiran daftar nama kelompok tani nanti saya share. Nah, ini contoh-contoh papan nama yang digunakan supaya ada identitas. Ini gubuk kerja. Kalau kemarin sudah ada gubuk kerja ya. Foto-foto calon lokasi yang kemarin faktual yang ada dilampirkan saja. Risalah lahan, nama pemilik. Kalau kemarin kan hanya 1,5 hektar, hanya 1 orang saja.